Mampukah Fajar Fikri pecahkan kutukan runner-up di Australian Open 2025 dan amankan tiket World Tour Finals setelah musuh bebuyutan mereka absen? Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas sebuah drama yang sedang memanas di dunia tepok bulu, khususnya dari ajang Australian Open 2025. Sebuah turnamen Super 500 yang menjadi panggung penentuan bagi banyak atlet, termasuk ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Mereka datang dengan misi besar, bukan hanya meraih gelar, tapi juga mengamankan posisi di World Tour Finals yang sangat bergengsi. Betul sekali, Speaker 1. Tekanan pasti sangat terasa di pundak Fajar dan Fikri. Bayangkan, mereka sudah 3 kali beruntun harus puas menjadi runner-up di turnamen-turnamen besar sebelumnya. Korea Open 2025, Denmark Open 2025, dan French Open 2025. 3 final, 3 kali pula mereka harus gigit jari. Dan yang terbaru, langkah mereka terhenti di babak final Hilo Open. Ini bukan sekedar kekalahan, ini adalah sebuah kutukan yang harus segera mereka pecahkan. Kutukan runner-up, sebuah istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan situasi mereka. Namun, ada secercah harapan besar di Australian Open kali ini. Sebuah faktor X yang bisa menjadi kunci keberhasilan mereka. Apa itu, Speaker 2? Nah, ini dia yang menarik. Salah satu musuh tersulit mereka, ganda putra Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae, dipastikan absen di Australian Open 2025 ini. Ini adalah berita besar. Kim dan Seo dikenal sebagai lawan yang sangat merepotkan, seringkali menjadi batu sandungan bagi Fajar dan Fikri di turnamen-turnamen sebelumnya. Absennya mereka jelas membuka jalan yang lebih lebar bagi pasangan Indonesia. Sebuah keuntungan yang tidak bisa diremehkan. Tanpa Kim dan Seo, peta persaingan di sektor ganda putra pasti sedikit berubah. Fikri sendiri mengungkapkan harapannya untuk bisa memaksimalkan turnamen ini. Ia menyebut Australian Open sebagai pertandingan terakhir mereka di tahun ini. Dan tentu saja, ia ingin menutupnya dengan gelar juara. Keinginan Fikri sangat wajar. Siapa yang tidak ingin mengakhiri tahun dengan manis, apalagi setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan di final. Ia bahkan sempat berujar, siapa tahu bisa mendapat hasil lebih baik, tentu ingin menjadi juara. Sebuah pernyataan yang sangat tepat, namun juga tersirat sedikit keraguan akibat rentetan kekalahan sebelumnya. Keraguan itu manusiawi, Speaker 2. Apalagi setelah sempat berharap bisa masuk 10 besar dunia jika mencapai final Hilo Open. Namun, hasil berkata lain. Kini, fokus utama mereka adalah konsistensi dan hasil terbaik di Australia. Konsistensi memang kunci, dan berbicara tentang pentingnya turnamen ini, Kabid Binpres PPPBSI, Eng Hian, juga turut angkat bicara. Beliau sangat berharap Fajar dan Fikri bisa menjadi juara di Australian Open ini. Ia menekankan bahwa hasil di Australia ini sangat krusial bagi mereka untuk bisa mengikuti World Tour Finals yang akan berlangsung di bulan Desember mendatang. World Tour Finals, sebuah ajang puncak yang hanya bisa diikuti oleh 8 pasangan terbaik dunia. Ini adalah target utama, bukan hanya untuk Fajar dan Fikri, tapi juga untuk kebanggaan bulu tangkis. Jika mereka gagal di Australia, impian World Tour Finals bisa pupus. Tepat sekali. Eng Hian bahkan secara spesifik menyebutkan, hasil di Australia Open ini menjadi sangat penting bagi Fajar Fikri untuk bisa mengikuti World Tour Final yang akan berlangsung di bulan Desember mendatang. Ini menunjukkan betapa besar ekspektasi dan harapan yang diletakkan pada pundak mereka. Jadi, Australian Open 2025 ini bukan hanya tentang gelar juara, tapi juga tentang kelangsungan mimpi mereka di panggung dunia. Pertandingan pertama mereka akan melawan pasangan Malaysia, Lau Yisheng dan Lim Techian. Sebuah awal yang harus mereka lalui dengan mulus. Setiap pertandingan akan menjadi final bagi mereka. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Mereka harus bermain dengan mental juara, melupakan semua kekalahan sebelumnya, dan fokus pada setiap poin. Absennya Kim dan Seo memang keuntungan, tapi bukan jaminan. Semua lawan pasti akan memberikan perlawanan terbaik. Ini adalah kesempatan emas, Speaker 2.
Sebuah momen untuk membuktikan bahwa mereka adalah salah satu ganda putra terbaik di dunia. Momen untuk memutus rantai kekalahan, mengakhiri kutukan runner-up, dan mengukir sejarah baru bagi bulu tangkis Indonesia. Dan kita semua para penggemar bulu tangkis pasti akan mendukung mereka sepenuh hati. Mari kita nantikan bersama, apakah Fajar dan Fikri mampu memanfaatkan peluang ini? Meskipun Ned seolah memusuhi dan lawan tangguh menghadang, Gregoria Mariska Tunjung menunjukkan semangat juang luar biasa di final Kumamoto Masters 2025. Memukau dunia bulu tangkis. Selamat datang kembali di kanal kami para penggemar bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang penuh drama, emosi, dan semangat juang yang luar biasa dari salah satu permata Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, di final Kumamoto Masters 2025. Betul sekali. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan gelar, tapi juga sebuah kisah tentang ketahanan mental dan fisik. Gregoria, atau yang akrab disapa Georgie, harus menghadapi lawan tangguh, Ratchanok Intanon dari Thailand, yang merupakan mantan pemain nomor 1 dunia. Dan bukan hanya Intanon yang menjadi lawannya, tapi juga musuh tak terlihat di lapangan, Ned. Kita melihat bagaimana Gregoria berkali-kali melakukan kesalahan karena Kok membentur Ned, seolah-olah Ned itu sendiri tidak bersahabat dengannya. Itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam bulu tangkis, ketika elemen-elemen kecil seperti net bisa sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Namun, di sisi lain, Intanon juga menghadapi masalahnya sendiri, yaitu akurasi pukulan memanjang yang sering keluar lapangan, mungkin karena kondisi angin yang sulit diatur. Menariknya, meskipun keduanya menghadapi kendala, Intanon lebih cepat beradaptasi dan memanfaatkan keuntungannya. Dia berhasil memimpin perolehan angka di awal game pertama, bahkan sempat unggul jauh 7-2. Tapi Gregoria bukan tanpa perlawanan. Dia menunjukkan semangat pantang menyerah dengan membalikkan keadaan dari ketertinggalan 7-2 menjadi unggul 9-7. Ini adalah momen yang menunjukkan betapa kuatnya mental Georgie. Sayangnya, momentum itu tidak bertahan lama. Gregoria terpancing untuk mengadu pukulan depan dengan Intanon yang memang dikenal dengan permainan netnya yang apik. Intanon kembali memimpin dan tak terkejar sejak skor 13-12. Game pertama pun akhirnya menjadi milik Intanon dengan skor 21-16. Banyak kesalahan yang dilakukan Gregoria di poin-poin krusial, terutama di akhir game. Ini menunjukkan tekanan yang sangat besar di final. Pergantian sisi lapangan di game kedua diharapkan bisa mengubah situasi, tapi Gregoria masih kesulitan. Intanon semakin percaya diri dengan pukulan-pukulan memanjangnya, sementara Gregoria masih sering kesulitan menyeberangkan Kok dalam antisipasi-antisipasi lembut. Permainan net Intanon memang patut diacungi jempol. Ada momen di mana Gregoria hanya bisa tersenyum pasrah saat netting tipisnya masih bisa dikembalikan Intanon dengan backhand yang menyebang tipis ke sisi lainnya, membuat skor menjadi 9-4. Meskipun tertinggal jauh, Gregoria menolak untuk menyerah. Selisih skor 6 angka di 4-10 hampir dipangkas habis menjadi 11-12. Ini adalah bukti nyata dari semangat juang yang luar biasa. Dan tantangan itu semakin besar saat Gregoria kembali tertinggal jauh di 13-18. Banyak pemain mungkin sudah menyerah di titik ini, tapi tidak dengan Georgie. Dia terus berjuang dan bahkan terlihat menikmati pertandingan, merayakan setiap poin yang diraih. Ini adalah mentalitas seorang juara, meskipun hasil akhir belum berpihak padanya. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa perjuangan itu sendiri adalah kemenangan. Sayangnya, di poin-poin tua, Intanon yang lebih berpengalaman kembali menunjukkan kelasnya. Sebuah antisipasi memanjang dari Gregoria yang jatuh di luar garis memberikan Intanon championship point dengan skor 20-16. Sepertinya peluang Gregoria sudah tertutup rapat. Tapi tunggu dulu, Gregoria tidak menyerah begitu saja. Dia terus berjuang hingga smash lurusnya menghasilkan deuce 20-20. Ini adalah momen yang membuat jantung berdebar kencang bagi para penonton. Intanon kemudian mengeluarkan magisnya lagi dengan netting silang yang sangat tipis. Bahkan Kok sempat menyentuh bibir net.
Pengembalian yang dilakukan Gregoria sambil menjatuhkan badan tidak cukup untuk membuat Kok kembali menyeberang. Dan akhirnya, sambaran keras Intanon yang tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh Gregoria menutup pertandingan yang alot ini. Gregoria kalah dengan skor tipis 16-21 di game pertama dan 20-22. Meskipun kalah, Intanon menunjukkan apresiasi yang tinggi dengan memberi jempol kepada Georgie. Ini adalah pengakuan dari seorang juara kepada pejuang sejati. Gregoria mungkin tidak membawa pulang gelar, tapi dia memenangkan hati banyak orang dengan semangatnya. Sebuah pertandingan yang luar biasa, penuh dengan pelajaran tentang ketahanan dan sportivitas. Gregoria menunjukkan bahwa dia adalah salah satu atlet terbaik Indonesia, dan kita semua bangga padanya. Tentu saja, dan kita berharap Gregoria bisa terus berkembang dan meraih lebih banyak prestasi di masa depan. Semangat juang seperti ini adalah inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya.